wabarakatuh. Oh iya. Cek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bersua, berjumpa. Insyaallah ini merupakan pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di akhir bulan Muharram. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Safar. Safar bukan Safar. Ya, pakai Safar. Dan bulan Muharram itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala banyak berikan kebaikan. Mudah-mudahan juga insyaallah kita termasuk bahagian yang di bulan ini setelah hampir 1 bulan kita jalani, kebaikan dari Allah juga akan datang hadir bersama dengan kita. La yashkurullah man lam yashkurin nas, gitu kan? Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Jufri, keluarga, kepada PMJ, teman-teman DMKP yang sudah memberikan sarana dan prasarana bagi kita untuk bisa melaksanakan aktivitas kebaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa saya juga senantiasa terus berterima kasih kepada Pak Jufri, kepada teman-teman PMJ DMKP yang sudah memberikan ruang kepada Babawater dan Madarif untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar di sini. Oh, tambahan lagi berarti yang ikut di kita salon bersolek juga ya Pak Jufri ya. Bersama di sini salon bersolek. Bersolek bukan bersolek, bersolek. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan untuk bisa mendapatkan kebaikan ini dijabah, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bagaimana dalam setiap aktivitas ini ada nilai yang bisa kita banggakan di sisi Allah. Itu yang terpenting. Karena kadang-kadang manusia ini selalu berupaya dalam setiap usahanya mendapatkan sesuatu yang mampu dibanggakan di hadapan manusia. Betul nggak? Betul atau tidak? Betul. Ya, pengen punya pekerjaan bagus supaya nanti kalau ketemu dengan teman-teman yang seleting saat reuni bisa dibanggakan. Begitu. Pengen punya pendapatan yang bagus sehingga nanti kalau cerita dengan teman-teman seolah itu bisa menjadi pride tersendiri. Ya, pengen punya mobil, pengen punya rumah sehingga nanti ketika pulang kampung orang melihatnya sukses di ibu kota. Gitu. Saya tidak katakan itu salah, tapi bagaimana kita melihat apa yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, karena kita akan berbicara tentang masa kesedihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu kalau dilihat penuh dengan sesuatu yang membanggakan beliau tapi di hadapan Robnya. Masa kalau kita cerita segala macam cerita ini kan banyak susahnya dibanding gembiranya, tapi semuanya itu sesuatu yang mampu untuk dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang terpenting juga adalah bagaimana kita dalam setiap aktivitas, bismillah, mudah-mudahan yang kita kerjakan ini mampu untuk bisa membuat kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita keluar dari rumah melaksanakan tugas yang diberikan dan amanah dari Allah melalui kantor yang saat ini kita mengambil rezeki, tetapi yang kita laksanakan itu ketika pulang nanti ada sesuatu yang membuat kita bahagia sebab kita insya Allah itu membuat kita bangga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu
membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena yang terpenting dalam kehidupan kan, tugas manusia katanya ibadah. Ya. Bunyi ayatnya bagaimana Mas Karim? Hafal Mas Karim ini? Masya Allah. Kalau lupa itu berarti pernah ingat gitu. Ya. Kalau lupa berarti pernah ingat. Cuman tawadu aja nggak enak kalau mau bisa jawab gitu kan, kesannya bagaimana. Karena ini yang bajunya putih itu sekarang berdua aja, saya sama Mas Karim aja. Ya kan ayatnya begitu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi fungsi kita itu beribadah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi semua apa yang kita laksanakan itu, walaupun itu mungkin berpeluh, walaupun mungkin itu berdarah-darah, tapi semuanya mampu untuk kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya, dan mudah-mudahan kalau kita memegang prinsip itu, jadi kita takutnya dengan Allah. Kalau kita tidak amanah, ya takutnya dengan Allah. Kalau kita tidak mengerjakan maksimal, ya takutnya dengan Allah. Kalau kita tidak mampu untuk bisa menjalankan itu dengan sebaik mungkin, ya takutnya dengan Allah. Dan kita juga berharapnya dengan Allah, kalau kita bisa amanah, Allah akan beri yang lebih. Kalau kita bisa optimal, Allah akan beri yang lebih. Kalau kita bisa bekerja dengan sebaik mungkin, Allah akan beri yang lebih. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, karena masuk bulannya itu bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu bulan baik. Kemarin waktu di MJBJ ada yang tanya, Ustadz, boleh nggak bulan Muharram itu kalau diadakan pernikahan? Boleh nggak kira-kira? Nikah di bulan Muharram boleh tidak? Karena ada orang katanya bulan Muharram ini bulan apa namanya? Mitos-mitos itu loh, yang khurafat takhayul. Bulan keramat katanya. Barang siapa yang menikah di bulan Muharram maka usia pernikahannya tidak langgeng. Wah, ada yang bilang begitu. Itu sebagai seorang muslim kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang sifatnya khurafat atau takhayul yang tidak berdasar. Ya. Nah, besok mulai masuk bulan Safar lagi. Ya, kalau bulan Safar ini adatnya orang Arab itu safar, sifar. Sifar itu artinya 0. Ya. Jadi seolah kebanyakan dari mereka itu tidak melaksanakan berbagai macam aktivitas. Banyak diam di rumah, ya, banyak karena mereka merasa bulan itu kalaupun berikhtiar, berusaha, sifar, 0, nggak dapat apa-apa. Ya, tentu kita tidak mengikuti keyakinan yang sifat atau sumbernya takhayul dan khurafat. Walaupun namanya sifar, insya Allah yang menjadi 0 itu dosa-dosa kita. Wah, gitu. Bukan usaha kita. Insya Allah yang menjadi 0 itu adalah dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin secara permulaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Jadi hari lahirnya Nabi bersamaan dengan hari wafatnya beliau. Ya. Bulan lahirnya Nabi bersamaan dengan bulan wafatnya beliau. Ya. Hanya tanggalnya saja yang berbeda. Ya. Tanggalnya yang berbeda. Nabi SAW sakit hari Senin. Mulai sakit itu beliau hari Senin tanggal 29 Safar. Ya. Sekali lagi jangan dikait-kaitkan ya. Ini kan bulan Safar itu katanya bulan tragedi, bulan apa? Karena Nabi SAW itu sakitnya di hari Senin bulan Safar. Dan beliau itu sebelumnya sehat. Nabi SAW kala itu datang untuk mengiring jenazah salah seorang sahabat yang meninggal. Lalu jenazah itu diikuti oleh Nabi SAW, dimakamkan di Baqi'. Ternyata itu adalah kunjungan terakhir Nabi ke Baqi' dalam kondisi sehat. Karena nanti beliau akan datang lagi ke Baqi' sudah berupa jenazah. Ya. Senin, berarti wafat tanggal 29 Safar hari Senin, ini sepekan. Ya. Atau ada yang mengatakan ini 2 pekan ya. Sepekan. Karena nanti akan masuk di pekan terakhir. Ya. Beliau itu sakitnya 14 hari, ya berarti ini 2 pekan. Nanti akan masuk di bulan Rabiul Awal, di hari Senin 2 pekan berikutnya beliau meninggal. Jadi beliau sakit hanya 2 pekan. Sakit beliau itu hanya 2 pekan. Beliau pulang dari Baqi',
lepas menghantar sahabat yang kala itu meninggal, itu sudah masuk tahun 11 Hijriah berarti. Maka Nabi SAW itu ada di Madinah kurang lebih 10 tahun 2 bulan. 10 tahun 2 bulan 14 hari. Mungkin kurang lebih begitu. 10 tahun 2 bulan 14 atau 13 hari berada di Madinah. Ada seorang sahabat yang meninggal terus diantar oleh Nabi di saat berangkat sehat. Jadi kan singkat sekali ya. Di saat berangkat beliau masih sehat. Begitu pulang di tengah perjalanan menuju ke rumah beliau, tiba-tiba beliau itu panas tinggi. Makanya banyak juga para ilmuwan kesehatan muslim yang mencoba untuk melihat sejarah Nabi dan melihat kira-kira Nabi ini sakitnya apa. Karena berangkat sehat, pulang demam. Jadi nanti kalau berangkat kerja sehat pulang demam, siap-siap lah itu. Ya, siap. Kemarin ada yang demam, udah selesai demam, aman ya, berarti aman. Lo udah kerja demam, tinggal tengok aja. Kalau sampai 2 pekan nggak selesai ya itu berarti ya mengikut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau 3 hari udah berarti tidak mengikut sunnah Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Baqi, pulang ke rumah, di tengah jalan beliau demam, bersamaan dengan itu beliau merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ya. Jadi kira-kira sakitnya apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sebabnya adalah racun. Racun beberapa saat sebelum ketika Nabi itu pernah diracun oleh seorang nenek tua Yahudi. Ya, dikasih makan. Ketika dikasih makan, Nabi terima. Dan ketika diterima dimakan oleh Nabi. Tapi baru sampai di mulut, Jibril datang ngasih tahu, Muhammad, yang ada di mulutmu racun, maka dibuang. Nah itulah dia. Memang Jibril tidak selalu datang dan tidak selalu memberikan warning kepada Nabi. Cuman kalau kita lihat di sini, ini jaraknya kurang lebih 3 tahun 4 tahun sebelum Nabi wafat. Kan panjang ya jaraknya. Artinya memang kalau orang belum sampai ajalnya, ya tidak akan mungkin ada sesuatu yang secara teori itu bisa membunuh kalau belum sampai ajalnya, enggak. Entah gimana caranya. Kalau Nabi SAW memang belum sampai ajalnya, maka Jibril datang. Kalau itu sudah sampai ajalnya, mungkin Jibril tidak datang. Kalau sudah sampai ajalnya, kalau sudah sampai ajalnya, baru duduk saja begini. Kalau sudah sampai ajalnya, tiba-tiba meninggal. Orang sekitarnya ada yang nggak tahu. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu meninggal itu sampai jin di sebelahnya aja nggak tahu. Begitu ditungguin kok lama banget, nggak gerak-gerak. Ya. Diam aja lama, nggak gerak-gerak. Tiba-tiba ketahuan meninggal. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi pengajian ada orang diem aja. Saya kadang-kadang lama nggak gerak-gerak, itu agak deg-degan juga. Ya, saya takut ya sunnahnya Nabi Sulaiman terulang gitu. Makanya hati-hati. Alhamdulillah kalau meninggal di pengajian itu husnul khotimah. Ya. Meninggal sholat Jumat, tapi waktu dengerin khutbah dia ngantuk. Kira-kira husnul khotimah nggak ya? Gimana kira-kira? Ya kan, dia sholat Jumat, tiba-tiba dia ngantuk, tidur di sholat Jumat itu, meninggal, kira-kira husnul khatimah. Berarti itu meninggal saat sholat Jumat apa meninggal saat tidur? Malaikatnya bingung kalau begitu itu. Ini gimana kira-kira husnul khatimah atau tidak? Sebab mau dibilang husnul khatimah, dianya tidur. Dan sholat Jumat itu kalau tidur itu kok kayaknya nggak sopan gitu ya. Cuman kalau nggak husnul khatimah, meninggalnya di saat sholat Jumat. Makanya jangan bikin malaikat bingung. Ya. Nabi SAW ada yang mengatakan sebabnya dari situ. Jadi ketika Nabi itu dihadiahi oleh seorang wanita tua Yahudi, ya, kala itu dikasih makanan, Nabi terima karena memang Nabi SAW itu tidak pernah membedakan antara Muslim non Muslim ketika bermuamalah. Kalau Nabi ada makanan, ada beberapa mungkin yang bertepatan dengan itu yang harus dikasih karena mungkin bertetanggaan tidak jauh dengan non-muslim atau nanti di pasar ketemu dengan non-muslim, karena di Madinah kala itu majemuk, muslim ada, Yahudi ada, ya. Terakhir sampai Bani Quraidah itu masih ada di selatan Yahudi bersama dengan Nabi. Kalau dari awal banyak ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya itu bersama dengan Nabi. Ya. Orang-orang Nasrani di seputaran Madinah juga banyak dan mereka ketika berjual beli datang ke Madinah. Nah, Nabi SAW ketika dihadiahi itu Nabi makan. Cuman ketika dimakan
Jibril datang untuk memberi informasi bahwa ada racun di makanan yang dibuat oleh wanita tersebut. Sehingga Nabi SAW mengeluarkan yang ada di mulut. Ada yang mengatakan bekas racun, saking kuatnya racun itu, walaupun baru sampai di sini, tapi ada yang masuk. Dan yang masuk itu yang akhirnya membuat Nabi SAW itu terkena pengaruh racun ini. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak, karena Nabi SAW sudah terlindung dari racun itu. Tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ini adalah apa ya istilahnya itu ya, sabab ya, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti umumnya orang, kadang-kadang sebelum dia meninggal Allah berikan sakit ya. Yang kadang-kadang sakitnya itu ada yang lama, ada yang sakitnya itu parah, ada yang sakitnya itu biasa ya. Bahkan ada seorang dokter, saya punya tetangga dulu ya, datang ke Jakarta, datang ke rumah sakit Darmais, kanker. Terus dokter tersebut bilang, Pak, suaminya yang disampaikan, boleh keluar sebentar? Ya, akhirnya keluar sebentar. Dokternya bilang, kayaknya istri Bapak tidak lama lagi, paling lama 3 bulan ya, secara teori, sebab ganasnya kanker yang diderita oleh istri Bapak. Bulan depan tapi datang ke sini lagi kontrol ya. Nggak usah dikasih tahu ke istrinya. Oh iya Pak dokter, nah, gitu ya. Singkat cerita, bulan depan datang, begitu datang mau cari nama dokter itu udah nggak ada. Bingung kan, tanya kemana dokternya, katanya sepekan yang lalu baru saja meninggal. Ya artinya itulah dia rahasia kematian yang memvonis ya. Yang ini alhamdulillah bertahan, walaupun mungkin ya bertahannya ya tidak seperti manusia normal, tapi tidak sesuai dengan apa yang diprediksi dokter juga ya, katanya 3 bulan meninggal. Nah, dokternya yang memprediksi ternyata duluan meninggal. Ya, itulah dia rahasia kematian. Jadi ada beberapa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sakit sebelum mereka meninggal, seperti Nabi SAW. Jadi beliau pulang, ketika pulang beliau suhu itu tiba-tiba melonjak di atas normal, dan para sahabat kala itu melihat urat leher beliau, terus urat di kepala ini agak sedikit menonjol, seolah beliau itu merasakan sakit di kepala yang luar biasa ya. Jadi sakitnya itu di kepala ya. Sehingga Nabi kala itu dilihat oleh para sahabat, memerah wajah beliau, terus urat-urat ini ada, dan itu langsung beliau drop secara fisik, otomatis langsung tidak bisa melaksanakan aktivitas normal. Bahkan kala itu langsung berdiri pun susah ya. Jadi cepat sekali, berdiri pun susah ya. Menjadi kalau bahasanya itu ya, menjadi manusia yang sudah lemah lah gitu ya, tak berdaya. Langsung dibawa ke rumah istri beliau Maimunah, karena saat itu adalah jadwal dari Maimunah. Begitu sampai di sana, langsung beliau SAW tidur, dan kala itu tidak bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Dan kala itu ada beberapa riwayat dan beberapa sahabat itu yang datang. Dan ketika beberapa sahabat itu datang di masa beliau itu sakit, yang sebelum dipindah nanti, ini kan karena pindah dari rumah istri beliau yang satu, dan ketika nanti pindah hari lagi, beliau di kondisi yang seperti itu tidak mau zalim. Di kondisi yang seperti itu tidak mau zalim, begitu sudah mau masuk pagi hari, lalu beliau tanya, harusnya aku jatah di mana? Maka dibawa sampai nanti terakhir ketika 6 hari menjelang beliau wafat, beliau minta supaya tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kala itu para istrinya pun ridho ya, karena Nabi dilihat sudah tidak mampu lagi kalau harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada riwayat yang disampaikan dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Nabi SAW itu di saat beliau itu sudah tidak bisa apa-apa, yang beliau lakukan hanya satu, yang nampak oleh mata para sahabat. Apa dia? Lisan beliau yang mulia ini tidak pernah lepas untuk mengucap kalimat La ilaha illallah ya. Itu terus, dan itulah yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika beliau datang, beliau melihat Nabi SAW itu, setiap beliau datang, Abdullah ibn Mas'ud itu ketika Nabi ini wafat, usianya masih remaja, masih belasan tahun. Di sini siapa yang belasan tahun? Ada yang 15 tahun ada? Nggak ada yang 15 tahun? Mana? Oh, ya. Jadi
12 tahun ini sisanya. Jangan pede kan sisa. Terus kalau betul-betul sisanya 12 tahun, wah udah takut nih kalau saya tunjuk gitu ya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, masih kecil. Jadi beliau sering bolak-balik, Abdullah bin Mas'ud ini ya, sering bolak-balik untuk melihat Nabi, dan beliau mengatakan bahwa tidaklah dilihat di momen di mana beliau kala itu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit itu kecuali beliau itu banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini juga salah satu sunnah ya. Jadi kalau kita itu sakit itu adalah kondisi paling dekat dengan mati. Ya, kematian itu diantaranya yang paling dekat apa? Satu, sakit. Makanya kalau lagi sakit banyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Jangan aduh, jangan. Ya bolehlah mungkin ya kalau dalam kondisi yang nggak tertahan fitrah. Tapi habis itu ganti dengan la ilaha illallah. Sama Aisyah pernah dulu sakit. Nah, ada yang meriwayatkan gigi beliau sakit. Ya, ada yang meriwayatkan mata beliau sakit. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengadu. Aduh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, boleh ngadu, namanya juga manusia kan kalau sakit. Tapi jangan ngadu terus, gantilah antara kalimat aduhnya itu dengan tambahan la ilaha illallah. Ya, karena selain kalimat itu adalah kalimat thayyibah, kalimat paling baik di atas muka bumi. Ya, yang kita nanti berjaga-jaga jangan-jangan ada sesuatu yang ternyata itu adalah akhir hidup, minimal itu menguatkan kita la ilaha illallah. Tuh kondisi-kondisi yang dekat dengan mati itu sakit, apalagi kondisi yang dekat dengan mati, tidur. Nah sebelum tidur itu banyak akhir kalimat itu sebelum tidur la ilaha illallah. Jangan akhir kalimat sebelum tidur update status di IG kan. Ya. Akhir kalimat sebelum tidur la ilaha illallah baru tidur. Kalau ternyata belum tidur pokoknya terus sampai, kan ada momen ketika kita mau tidur itu antara setengah ingat, setengah tidak, setengah ingat, yang ngantuk berat gitu ya. Maka usahakan saat ngantuk berat itu kalimat yang keluar la ilaha illallah. Ya. Lalu apalagi yang dekat dengan kematian, safar, kita nggak tahu tuh kan perjalanan, yang namanya di jalan. Ya, maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Saat ngebut-ngebutan itu kan dekat dengan mati. Iya kan? Iya kan? Kan ngebut-ngebutan itu dekat dengan mati, nggak? Lebih dekat mati ngebut apa lebih dekat mati pelan? Kan? Susah juga Ustaz, kalau pelan ditabrak truk. Kalau ngebut nabrak truk, ya Allah, ya minimal tadi ikut bahagian daripada safar tadi. Ya, perbanyak kalimat la ilaha illallah, sebab kita tidak tahu. Karena Nabi mensunahkan seperti itu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada kondisi alam berubah, itu wajah beliau berubah. Ya, wajah beliau berubah, dan ketika berubah beliau tidak lain kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mendung nih, mendung. Semua orang kala itu tidak merasa kalau di situ ada isyarat azab gitu. Nabi berbeda. Ya, wajah beliau itu kalau melihat mendung itu agak sedikit berubah dan banyak kalimat zikir yang diucap. Begitu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah kok sampai seperti itu? Bukankah ini nanti akan turun hujan? Betul, akan turun hujan. Tetapi bersamaan dengan itu, aku ingat bagaimana dulu kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, Gomora yang kala itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui langit. Maka aku takut kalau ini nanti bukan hanya sekedar hujan, tapi ada nilai azab yang ada di sana. Masya Allah, sampai seperti itu gitu ya. Ini kadang-kadang kalau mereka bukan kita enggak, insya Allah enggak, nauzubillah. Ada orang-orang itu yang ketika melihat fenomena alam itu justru mereka itu bermaksiat. Ya. Nah, ini perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya dalam sebuah riwayat ini, wahai Rasul, engkau nampak begitu menahan rasa sakit. Ya, karena tadi itu nggak berubah dari hari pertama beliau sakit. 2 pekan begitu terus, bahkan makin parah. Suhu badan itu tinggi, panas. Terus urat-urat ini saking menahan rasa sakit di kepala ya, karena pusat sakit beliau di kepala. Ya, sakit di kepala yang tidak tertahan sampai urat-urat ini semua terlihat. Lalu sahabat ini bertanya, Abdullah bin Mas'ud, nampaknya engkau sangat menderita ya Rasul. Ya.
Lalu Nabi SAW mengatakan, tapi dengan senyuman, luar biasa Nabi. Penderitaan ini aku rasakan 2 kali lipat dari penderitaan yang dirasakan oleh seseorang di antara kalian. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan, bukan Nabi pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak, tetapi tentu karena diberitahu. Nabi menyampaikan begini, penderitaanku ini 2 kali lipat dibanding dengan mereka-mereka yang pernah menderita sama sepertiku di saat mereka ingin meninggal. Maknanya apa? Ya, maknanya apa? Kira-kira maknanya apa? Nabi SAW ingin menyampaikan begini, orang itu ketika dia itu dekat dengan Allah, ujian itu akan berkali lipat. Beda dengan orang yang mungkin tidak dekat dengan Allah, serasa hidupnya tidak ada ujian. Fir'aun itu tidak pernah batuk pilek, nggak pernah. Batuk pilek aja nggak pernah, saking mungkin makannya dijaga, ya. Sebelum makan dicicipin sama penjaganya dulu sih. Sehingga dalam riwayat batuk pilek aja nggak pernah. Dia sekalinya sakit langsung nelen air laut, ya, terus sak mati. Ya. Itu riwayat dia sakit. Ya. Jadi batuk pilek aja nggak pernah. Bukan berarti nanti, oh kita hebat banget ya Fir'aun. Kan nggak ada orang yang doanya juga, ya Allah jadikanlah hamba. Kan nggak mungkin kan begitu. Ya tidak pernah batuk dan pilek. Nggak ada yang begitu. Kenapa? Karena memang tadi Nabi SAW menyampaikan, penderitaanku ini 2 kali lipat dibandingkan penderitaan kalian. Ini pelajaran bahwa orang itu kalau sudah dicintai Allah, bukan berarti dia tidak mendapatkan ujian. Salah. Justru kalau orang itu sudah dicintai Allah, dekat dengan Allah, Allah akan sering beri ujian. Bahkan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu itu, kalau melihat orang lain, irinya itu bukan kalau lagi dapat dunia. Ini luar biasa. Jadi kalau umpama orang dapat dunia, para ulama, di antara ulama itu langsung bersedih. Mereka justru sedih. Bukan karena dia nggak dapat, bukan, tapi sedihnya itu kenapa dia apa ya istilahnya ya, dapatnya malah fitnah gitu. Bahasanya. Tapi kalau ada yang punya sahabatnya sakit, atau sahabatnya apa, atau sahabatnya diuji oleh Allah, atau sahabatnya juga, itu langsung ketika merasa punya teman yang diuji, dia iri. Irinya kenapa? Iri baik ya, iri baik. Ya Allah, ternyata cintamu sedang turun pada fulan. Begitu kan. Ya Allah, ternyata cintamu sedang turun pada fulan. Ya. Lagi ada cerita bahwa dia sedang diuji dengan misalkan tetangga, diuji dengan anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan karyawan ya Pak Jufri ya. Kita ini diuji dengan karyawan, ini ujian kita semua ini masih enggak ada. Kita ya, diuji dengan apa lagi ya? Pendapatan, diuji dengan sakit, diuji dengan macam-macam diuji kan. Manusia itu macam-macam ya ujiannya. Maka makin banyak ujian, maka prinsipnya saat itu dia sedang dicintai oleh Allah. Karena orang begitu. Para ulama dulu ketika melihat, ya Allah, dia sedang diuji, berarti cinta Allah sedang turun sama dia. Cinta Allah sedang turun sama dia. Beda dengan orang yang mungkin nggak pernah punya ujian, semua sudah diuruskan, semua sudah. Nah itu kita perlu melihat apa pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan pesan itu nggak diterjemahkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi Abdullah bin Mas'ud bisa menerima. Maknanya itulah dia kecerdasan yang dididik oleh wahyu. Jadi kalau teman-teman di sini kok kayaknya agak susah otak ini untuk menerima pelajaran lah, untuk berpikir lah, untuk apa dan segala macam, tolong otak dibiasakan dididik dengan wahyu. Gimana dididik dengan wahyu? Nggak mungkin malaikat Jibril datang ke teman-teman, nggak mungkin. Tapi bagaimana dididik dengan wahyu? Banyak aktivitas yang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu bisa membuat otak yang bebel jadi pintar. Ya. Kenapa? Karena memang terbiasa dilatih dengan apa yang terbaik masuk ke otak. Ya orang sekarang kan ngelihatnya begini, kalau orang mau pintar, teori dunianya memperbanyak vitamin. Apa vitamin otak apa? Vitamin otak, vitamin apa ya? Ya, apalah gitulah itu ya, bukan ahli vitamin jadi. Tapi itu kan ada asupan yang nanti untuk otak, bagus, nggak ada masalah sih. Itu kan bukan khurafat tahyul, Islam tidak menafikan. Tapi ada yang jangan sampai kita kita lupakan gitu. Apa dia?
ketika otak ini diberikan asupan untuk berpikir tentang firman Allah, maka dia akan terbiasa untuk menjadi cerdas, ya. Karena asupannya asupan langsung dari langit, ya. Ingat yang masuk ke otak. Jangan cuman yang apa sih biasanya itu ya. Ada nggak yang nggak, kalau baca Al-Quran ada nggak yang nggak masuk ke otak? Gimana baca Al-Quran yang tidak masuk ke otak? Minimal kalau baca itu masuk ke otak, karena ngelihat ini huruf apa itu udah masuk ke otak kan. Makhrajnya bagaimana, masuk ke otak. Tajwidnya bagaimana, masuk ke otak. Lebih banyak masuk ke otak akan lebih banyak membuat otak cerdas. Kalau bisa, sekali-kali belajar bagaimana mengartikan Al-Quran kata per kata, jadi sambil belajar. Kalau belum bisa, insya Allah Madarif Institut ada. Gitu ya. Bagaimana belajar bahasa Al-Quran. Udah siap belum? Udah siap? Udah ya? Udah ada, udah siap ya gitu. Jadi belajar sambil belajar. Jangan sampai kita ini sudah berjuta kali baca Al-Fatihah, arti Al-Fatihah nggak tahu. Yaitu nggak bisa melatih otak. Jadi ketika sholat itu, jangan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim yang diingat jemuran. Alhamdulillahirrabbilalamin, makan siang apa? Apa itu? Nggak ada urusannya. Kalau kayak gitu nggak melatih otak, jadi asupannya nggak sampai di otak. Tapi kalau ketika Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia resapi siapa saja yang pernah mengucapkan kalimat ini yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kalimat ini adalah kalimat terbaik, kalimat ini yang begitu kan? Nah itu luar biasa. Yakin otak pasti akan cerdas. Ya, otak pasti akan cerdas. Makanya dulu di zaman para khalifah itu para ahli agama itu punya derajat gaji yang berbeda-beda. Cek derajat gaji para khalifah. Kalau orang ngajarin Al-Quran ini untuk memahami gitu ya, Al-Quran itu mampu untuk bisa membuat orang itu menjadi cerdas. Ya. Yang hanya sekedar mengajarkan Al-Quran gajinya itu 1.000 dinar setahun. Setahun 1.000 dinar. Berarti kalau dibikin per bulan kurang lebih 350 juta sebulan. Itu yang baru ngajarin, kayak orang sekarang ngajarin TPA. Cuman karena ada nilai Al-Qurannya, para khalifah kala itu tidak mau menyia-nyiakan. Ini orang yang mengajarkan sesuatu yang kalau masuk ke otak rakyatnya akan semuanya jadi pintar. Maka gajinya 350 juta. Kalau dirupiahkan sekarang, pakai dinar dulu. Kalau lebih dari itu, mengajarkan supaya bisa menghafal, supaya bisa ini, naik 2.000 dinar. Jadi kalau per bulan 700 juta. Kalau dia mengajarkan bagaimana tafsirnya, bagaimana maknanya, bagaimana, maka naik 4.000 dinar. Kalau riwayat dan lain sebagainya, berapa tuh terakhir? Pokoknya ada yang sampai pendapatannya itu sekian miliar per bulan. Kalau dia melihat riwayat sampai diperdalam. Kenapa tadi? Ya alhamdulillah saya tidak hidup di zaman itu. Ya alhamdulillah tidak hidup di zaman itu. Kalau hidup di zaman itu mungkin saya kalah dengan yang lain-lain. Nah gitu masalahnya begitu. Ya. Bukan melihat nilai pada uangnya, tidak. Tetapi bagaimana orang pada masa keemasan Islam. Ini masa keemasan. Masa keemasan diawali dari awal dinasti Bani Abbasiyah, ya, ada, walaupun sebelumnya juga sama Umar bin Abdul Aziz juga dinasti Bani Umayyah sudah begitu, dan ternyata terbukti kalau rakyatnya itu diajarkan dengan Al-Quran pada pintar semua, sehingga apa? Semuanya bisa levelnya naik dan mereka menjadi pemimpin peradaban dunia. Ya. Begitu sekarang kan udah enggak lagi. Ya, kenapa? Karena semuanya jauh dari Al-Quran. Maka teman-teman lihat di sini. Ya, kalau nanti punya keinginan mau cerdas, deket Al-Quran. Ya, kalau punya keinginan mau cerdas, banyaklah berikan asupan ke otak itu melalui firman Allah. Entah baca, lalu entah itu memahami tajwidnya, makhrajnya, memahami maknanya lebih dalam lagi, memahami riwayatnya, memahami nanti kalau lebih tinggi di riwayatnya. Sehingga apa? Otak terbiasa dengan itu. Kalau itu terbiasa, insya Allah, ya mudah-mudahan akan membuat kita seperti Abdullah bin Mas'ud ketika disampaikan, Rasul, nampak engkau begitu berat menjalani penderitaan ini. Nabi mengatakan, penderitaanku wahai Abdullah bin Mas'ud, penderitaanku wahai Abdullah 2 kali lipat. Cuman sampai di situ Abdullah bin Mas'ud jawab, itu karena engkau ya Rasul mendapatkan pahala 2 kali lipat. Tuh begitu. Ini enak gitu, ya.
TikToknya itu enak. Ya. Bukan begitu, ini orang kalau nggak banyak dengan wahyu, biasanya begini, ya Allah kasihan, penderitaanmu berat sekali Rasul. Lalu dijawab mungkin, atau jangan Rasul deh ceritanya. Ada orang datang, kasihan ya, kamu kayaknya berat banget. Iya, aku nggak tahan, beratnya nggak tahan. Terus dijawab, orang yang begini kayaknya nggak lama lagi. Nah, itu biasanya nggak dilatih dengan wahyu. Ya, tidak dilatih dengan wahyu. Tapi kalau dilatih dengan wahyu, nggak begitu jawabannya. Ya, atau, waduh kayaknya kamu berat banget ya, ini pernah dua kali. Oh kalau gitu kita pergi kemana tabib yang bisa menyembuhkanmu. Itu juga bukan dilatih dengan wahyu. Tapi kalau dilatih dengan wahyu, kayaknya kamu berat banget. Iya berat banget, ini kayaknya jauh dibanding dengan yang lain. Berarti pahalamu juga jauh dibanding dengan yang lain. Wow. Nah, itu kan jadi enak komunikasi itu. Ya. Komunikasinya bukan komunikasi yang membuat orang itu jauh dari Allah. Ini kadang-kadang kan komunikasi kita ini jauh dari Allah kan. Udah bagus pertama ngomongin orang, ngomonginnya udah bagus. Kasihan tuh tetangga kita, kayaknya dia sakit nggak sembuh-sembuh ya. Ini kalau orang nggak dilatih dengan wahyu, langsung ngomongnya, iya, mungkin dia banyak makan harta haram kan. Iya, saya lihat dulu juga begitu. Wah, kadang ngomongnya macam-macam, itu yang tidak dididik wahyu. Ya. Tapi kalau yang dididik, ini yang ketawanya. Tapi kalau yang dididik wahyu kan begitu. Dididik wahyu, Allah kasihan dia, mari kita doain deh, mudah-mudahan dia sabar. Nah, itu yang dididik wahyu. Dididik wahyu. Misalkan contoh. Jadi bismillah deh, banyak-banyak kita mendekat kepada wahyu. Sebab dengan wahyu itulah tadi kita lihat seperti ini kan. Karena ini penderitaan percakapan yang begitu pendek tetapi mengandung makna yang luar biasa dalam. Karena Abdullah bin Mas'ud itu salah satu mufti sahabat. Ya, di antara banyaknya para sahabat itu, di antara mufti para sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini begitu Nabi meninggal, nanti beliau akan pergi menuju ke Kufah dan menjadi guru besar di sana. Tidak ada ulama besar di golongan tabi'in kecuali akan belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kenapa? Walaupun awalnya Abdullah bin Mas'ud ini hanya menjadi seorang pelayan bagi Nabi SAW. Ya. Tapi karena tadi Nabi mengajarkan bukan hanya dengan teori tapi mengajarkan dengan Al-Quran. Dan Nabi menjawab ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena engkau memperoleh pahala 2 kali ya Rasul, maka Nabi mengatakan benar. Setiap orang akan diuji berdasarkan keimanannya. Nah, ini penting. Ya, karena Nabi SAW mengatakan begitu. Ketika Abdullah bin Mas'ud di saat Nabi sedang sakit gitu ya, Abdullah bin Mas'ud nggak tega melihat Nabi bertanya, ya Rasul nampaknya kok sakit sekali. Nabi jawab, iya benar saya sakitnya 2 kali dibanding yang lain. Terus Abdullah bin Mas'ud jawab, karena pahalamu 2 kali lipat ya Rasul. Maka Rasul menjawab, benar, karena setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Gitu. Jadi kalau kita ini merasa bahwa kadar keimanan kita itu tinggi, jangan pernah doanya ya Allah cukupkan ujian. Gak bisa, berarti ya cukup keimanan. Yang ada, ya Allah berilah hambamu ini berbagai macam apa yang ingin kau takdirkan, tapi berikan kekuatan dan kesabaran. Yang kita minta bukan dikurangi ujiannya, yang kita minta diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu penting. Kadang-kadang kita banyak luput doa di situ. Banyak yang kita, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Sampai di situ. Tuh kan aminnya. Ya. Sampai di situ, tapi lupa lanjutan doanya, dan beri kekuatan pada hamba untuk bisa bersyukur. Berikan kekuatan pada hamba untuk bisa bersedekah. Berikan kekuatan pada hamba untuk bisa memanfaatkan itu di jalanmu. Itu nggak disebut, makanya nggak dapat. Begitu dikasih, kata Allah, entah buat apa ini. Ya kan, itu kalau dikasih dia nggak minta yang lain, nggak minta supaya syukur, nggak minta supaya diberi kekuatan sedekah, nggak minta supaya jangan kasih yang lain aja lah. Akhirnya dikasih Pak Jufri lagi. Nah, gitu. Kita enggak. Sebab apa? Kita doanya baru sampai di mana? Baru sampai di tadi. Ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Cuma sampai di situ. Nggak yang lain. Ya. Sedangkan yang mendapatkan amanah dari Allah doanya, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Dengan ini insya Allah mampu untuk bisa memberikan penghidupan kepada hambamu yang lain. Nah itu kan yang ceritanya udah. Itu ada. Berikan kesempatan untuk bersyukur, berbagi, itu akan diberikan kemudahan. Ini kadang-kadang kita enggak. Ya, makanya kadang-kadang doa itu perlu untuk
manage, ya, diperbaiki. Ada beberapa doa itu yang kadang-kadang ya tidak terrealisasi karena proposalnya yang salah. Kan biasa kan bikin proposal naik ke atasan ya nggak di ACC, sebab apa? Salah, ini salah, perbaiki dulu. Cuman ini nggak diperbaiki, dan dari dulu nggak diperbaiki, ya, naik lagi turun lagi, naik lagi turun, naik turun aja nggak ACC, sebab apa? Salah kata-katanya. Ya, makanya harus belajar. Dan sebab itu kan kenapa kok kita itu diminta untuk melihat doa yang didoakan oleh Nabi. Ya, bagaimana Nabi SAW berdoa, lihat itu supaya kita tahu doanya. Lalu lihat orang-orang soleh setelah Nabi bagaimana mereka berdoa, sehingga nanti doa kita itu tidak salah gitu. Kalau tidak salah insya Allah. Ini kadang-kadang nggak begitu doa langsung minta, ya Allah. Udah ya Allah, berikan hamba apa ya? Hah? Apa namanya? Oh ya, Innova. Ya Allah, berikan hamba Innova. Tolong ya Allah sekarang, kalau tidak hamba tidak doa lagi. Sama malaikat juga nggak dibawa ke atas itu. Kayaknya ada yang begitu, doa ngancam. Ya, atau doa putus asa, ya Allah saya udah 3 kali doa ini 3 kali, ya Allah mau sih sampai nggak doa. Gitu. Ya. Ngancem boleh kalau ngancemnya itu bagus. Ya, ngancem boleh kalau ngancemnya itu bagus. Tapi kalau ngancemnya itu nggak bagus sih jangan. Ya, ngancem yang bagus itu gimana? Ngancem yang bagus itu gimana? Gimana kalau ngancem yang bagus? Hah? Ada nggak doa yang doa itu isinya dalam tanda kutip ya, bukan ancaman, karena kita hamba ya, tapi dalam tanda kutip itu ancaman. Ada nggak kira-kira ancaman yang bagus? Ya. Ada seorang khalifah, kelasnya udah khalifah, berdoa saat itu ingin menaklukkan sebuah negeri muslim, sebuah negeri kafir. Sebelum berangkat untuk menaklukkan negeri kafir itu, datang ke makam Rasul, datang ke Masjid Nabawi, tepatnya datang ke Masjid Nabawi. Di sebelah makam Rasul berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Doanya setelah memuji Allah, bertahmid, bersalawat, langsung berdoa, ya Allah, berikan kemenangan pada hamba. Sebab kalau hamba menang, yang akan bahagia kekasihmu. Nah, gitu, kekasihmu menunjuk kepada Rasul. Karena apa yang didakwahkan oleh kekasihmu mencapai ujung dunia. Kalau hamba kalah, yang senang musuhmu, nunjuk ke setan. Jadi terserah ya Allah, engkau ingin yang senang kekasihmu atau musuhmu. Wah, begitu banget. Oh, keren sekali doanya. Ya. Cuman ini jangan ditiru. Ya. Kenapa? Imannya belum sampai. Ya, apalagi kita juga kelasnya bukan khalifah, kelasnya ketua RT aja masih gagal. Ya, maksudnya doa itu penting gitu untuk melihatnya, supaya apa nanti model-model yang seperti itu ya tidak. Makanya kenapa diminta untuk melihat banyak doa para nabi di Al-Quran. Lihatlah doa para nabi di Al-Quran. Pernah nggak mendalami doa para nabi di Al-Quran? Luar biasa, unik-unik. Dan itu menunjukkan bagaimana perangai dan pribadi para nabi yang berdoa. Ya. Pokoknya luar biasa. Ya. Mulai dari Nabi Adam doanya bagaimana, Nabi Adam doanya bagaimana, Nabi Nuh doanya bagaimana, Nabi Hud, Soleh, ya Ibrahim, terus sampai semuanya yang ada doanya, itu luar biasa. Kalau didalami, kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena doanya nggak flat. Kita kalau nggak pelajari, memang kadang-kadang kita lihat doanya ya namanya doa sama aja. Enggak, doa tidak sama aja. Ya, karena doa punya jiwa yang punya karakter yang luar biasa dari para nabi, dan itu bisa dipakai kita. Lalu kita lihat juga bagaimana doa Nabi Muhammad SAW, bagaimana doa para sahabatnya. Nah, Umar bin Khattab pernah berdoa, dan doanya itu dituangkan dalam tulisan ketika Sungai Nil kala itu kering. Ya. Jadi saat Sungai Nil itu kering, diawali dengan orang-orang Mesir, baru masuk Islam di Mesir, baru dibuka oleh Umar bin Khattab di bawah Amr bin As. Begitu semuanya sudah Islam, karena mereka awalnya itu bukan Islam, agamanya itu dinamisme begitu, animisme, dinamisme, mempersembahkan sesajen kepada Nil. Datanglah ini petinggi-petinggi orang Mesir yang sudah masuk Islam, tapi karena dia baru Islamnya, datang kepada gubernur, dia bilang begini, Amr, gubernur, ini kita biasa kalau di bulan seperti ini ngasih sesajen ke Sungai Nil. Supaya apa? Supaya dia tetap memberikan manfaat pada kita. Langsung Amr bin As mengatakan, enggak, syirik, enggak boleh.
Kalian ini sudah masuk Islam, tidak ada lain kecuali mentauhidkan Allah. Maksudnya mau diam dah, tapi sambil gerutu. Lihat aja. Betul. Nggak lama dari itu kering sungai ini, nggak ada air sama sekali. Padahal ada yang pernah lihat sungai ini? Kuda Nil? Sungai Nil itu besar, seperti sungai besar di Indonesia ya, Sungai Musi, Sungai Kapuas, Batanghari. Besar, sungainya besar. Jadi kalau kering itu kok kayaknya beda dengan Sungai Cipondoh. Beda. Cisadane kan. Dia gede, sungainya itu besar, kering. Kering, nggak ada air sama sekali. Langsung semua penduduk Mesir kali itu protes. Wahai gubernur, udah dibilangin suruh ngasih. Sekarang baru ketahuan kan? Nih kering, mau apa sekarang? Pokoknya bisa mati nih kami kalau nggak ada air. Tanggung jawabmu. Bingung Amr bin As. Waduh, Amr bin As nggak pernah muamalah dengan sungai, sebab di Mekah nggak ada sungai. Gimana caranya? Apa di sana? Apa yang mampet? Apa yang nggak tahu? Udah cerita. Singkat cerita tulis surat kepada Umar bin Khattab. Udahlah, nggak bisa kasih. Gimana putusan khalifah? Begitu dibaca oleh Umar bin Khattab, taruh di sebelah, ambil, suruh juru tulisnya tulis. Gulung, kasih ke Amr, perintahkan lempar tulisan ini ke sungai. Betul, kasih. Begitu disampaikan ke Amr, ya, Amr bin As kala itu menjadi gubernur, pikirannya sudah ekspektasinya sudah tinggi. Ini akan mengirim ahli yang begini, terus mungkin akan datang sendiri untuk menenangkan rakyat apa segala. Tiba-tiba datang dengan sepucuk koran kecil dari Umar. Apa ini? Jangan dibuka. Dan terus lempar ke sungai ini. Iya, lempar. Cuman itu aja yang diminta sama khalifah. Iya, cuman itu aja. Nah, sudah kalau gitu enggak apa. Tapi penasaran Amr bin As ini. Ini apa isinya ya? Kalau nanti ternyata ini akhirnya dibuka, ternyata doanya Umar bin Khattab ditulis tuh, nggak pakai didatengin ke tempatnya di doanya, cuma ditulis. Wahai Nil, engkau hamba Allah dan aku hamba Allah. Kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, berhenti mengalir, nggak perlu mengalir, kami nggak butuh. Tapi kalau engkau mengalir atas izin Allah, maka saat ini aku mohon kepada Allah, Rabb yang memilikiku dan memilikimu. Ya Allah, alirkan ini untuk kebaikan hamba. Tutup lagi, gemeter tuh Amr bin As, dilempar. Begitu dilempar, bukan langsung air datang, enggak. Ya, mendung. Mendung, hujan, dan membuat Nil kembali ngalir. Makanya besok begitu, sekali-sekali coba kayak Umar bin Khattab. Begitu banjir, tulis wahai banjir. Kalau memang kau banjir atas kehendakmu, silahkan banjir. Tapi kalau karena kehendak Allah, aku mohon kepada Allah agar hentikan banjir, lempar ke banjir. Yakin tuh tambah banjir. Sebab yang lempar lain imannya. Tuh, ya, yang membedakan apa? Yang membedakan keimanan. Tapi keimanan itu bisa didapatkan bukan simsalabim. Keimanan didapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi ini di saat beliau lagi sakit menjelang wafatnya itu. Beliau mengatakan apa? Benar, setiap orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Jadi keimanan seseorang itu bertambah bukan hanya sekedar dengan ibadah. Ya, ada yang bertambahnya karena ibadah, ada. Rajin sholat tahajud tambah iman. Ya, rajin ini tambah iman, tapi ada yang lebih besar untuk bisa menaikkan level. Istilahnya itu kalau ingin promosi cepat naik tingkat, itu apa? Diuji. Makanya para nabi itu rahasianya kenapa banyak ujian, sebab itu tadi. Tidak ada yang mampu untuk bisa melejitkan keimanan kecuali ujian. Jadi kalau kita merasa tiap hari ada aja ujiannya, alhamdulillah, berarti Allah sedang ingin naikkan keimanan. Cinta Allah sedang hadir, bahasanya begitu. Ya, misalkan kita lagi dengar sahabat kita, saudara kita, oh iya, dia lagi begini, jangan disyukurin. Ya, dia lagi sakit di rumah sakit. Memang, jangan begitu. Ya, jangan. Dan kita ya Allah, cinta Allah sedang hadir. Ya, gitu. Ya, cinta Allah sedang hadir. Oh, dia lagi disenengin Allah, oh dia lagi disayang Allah, oh gitu ya. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan begitu. Masuk pekan terakhir.
Masuk tadi masih 2 pekan kan, ini masuk pekan terakhir. Berarti Senin menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sepekan sebelum Nabi wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berjalan waktu bukan malah tambah baik. Beliau itu makin berat, makin berat, makin berat. Ya. Tidak ada tanda-tanda sembuh. Semua usaha sudah. Ya kalau bahasa kita, Nabi tidak ketika sakit tidak diam aja ya. Semua usaha. Ya mungkin kalau bahasa kita ada herbal zaman dulu ya, mungkin ada ini ada itu. Itu dilakukan oleh para sahabat ikhtiar untuk menyembuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suhu Nabi terus tinggi, bahkan makin tinggi. Sampai ketika dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panasnya ini nanti ada dari 5 hari lah, 5 hari atau 4 hari menjelang wafatnya beliau itu. Saking panasnya, Nabi itu dibawakan air dari beberapa sumur yang ada di Madinah. Ya. Terus ditempelkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, baru saja air yang ditempelkan itu terasa dingin, tapi begitu ditempel di dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung panas. Ya. Saking panasnya. Ya, saking panas suhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kala itu sampai membuat beliau itu, kalau bahasa orang sekarang itu tidak ingat apa ya? Halusinasi. Bukan halusinasi sih, Ngigo, apa? ngigo. Bukan ngigo, Amnesia. bukan amnesia. Ada. Jadi Nabi itu bahasanya ini, sampai ini saya di mana? Ah begitu. Saking tinggi panas ya. Orang kalau udah panasnya tinggi itu kadang-kadang sering lupa. Bukan pikun sih. Kayak ngeblank. Ada ngeblank kan mungkin sarafnya atau segala macam kan. Sama lah teman-teman kan kadang-kadang nggak harus begitu juga kan. Nggak sampai tinggi utang lupa itu. Panas tinggi utang lupa. Padahal nggak panas tinggi utang lupa. Padahal panas nggak tinggi tugas lupa, kerjaan lupa. Ah itu tugas itu. Padahal panasnya nggak tinggi makanya kalau lupa Pak pegang. Padahal nggak panas kok lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saking panasnya itu beliau tuh lupa ini di mana, nah, gitu. Ini di mana? Karena ada beberapa riwayat mengatakan saat ini aku di mana? Aku lagi menginap di rumah siapa? Saking begitu, maka akhirnya para istri beliau itu kala itu seolah memberikan isyarat kalau begitu sudahlah. Ini biar tidak usah dipindah kemana-mana. Nabi juga sudah tidak memungkinkan untuk dipindah ke sana kemari. Tinggal kita lihat bagaimana kira-kira Nabi memilih untuk tinggal di rumah siapa. Lalu di sepekan terakhir itu 7 hari menjelang beliau wafat itu beliau memilih rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga akhirnya beliau selama 7 hari menjelang wafatnya itu tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu beliau hanya bisa tertidur. Kalau beliau ingin minum atau beliau itu ingin bangun itu biasanya dipapah oleh Aisyah, diangkat sedikit. Kala itu dibantu dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu ada sepupu beliau juga Fadl ibn Abbas yang ada di rumah. Jadi semua itu yang di rumah selain istri beliau Aisyah adalah keluarga beliau, sepupunya Ali dan Fadl. Ya, Ali itu anak dari Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, paman beliau juga anak paman sepupu berarti jatuhnya. Fadl itu anak dari Abbas, ya sama anak dari paman berarti jatuhnya sepupu, sama juga sepupu. Nah itu yang sering bolak-balik untuk kalau diminta bantuan mengangkat tubuh Nabi, karena Aisyah mungkin tidak kuat kalau sendirian, maka diangkatlah oleh kedua orang ini. Aisyah radhiyallahu anha di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aktivitasnya hanya membaca muawwidzatain. Apa dia muawwidzatain? Apa muawwidzatain? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas ditambah Al-Ikhlas. Makanya ini disebut dengan surat-surat ruqyah, ya, untuk pengobatan. Dibaca, terus saja dibaca sambil membaca Al-Fatihah. Terus. Habis itu ditiupkan ke tubuh Nabi, Ini yang menjadi sunnah ketika seseorang ingin mengobati dengan Al-Quran. Nggak usah diakhiri dengan kalimat tapi kan Nabi juga akhirnya meninggal. Nah, gitu. Memang Al-Fatihah ini ataupun muawwidzatain ditambah dengan Al-Ikhlas tidak bisa mengobati penyakit yang ujungnya meninggal. Tapi kalau penyakit yang lain insya Allah sembuh. Ya walaupun kalau orang sekarang harus ada ikhtiar lain, ya.
Kalau nanti punya pasangannya punya penyakit panu, jangan dipegang, bacain Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam panunya sembuh apa enggak. Di antara dua, yang megang juga kadang-kadang dia nggak yakin Al-Fatihah bisa menyembuhkan, atau yang didoakan juga nggak yakin, emang dibacain Al-Fatihah panu sembuh, ya udah nggak sembuh. Tapi kalau yakin lain ceritanya. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Aisyah radhiyallahu anha begitu dibacakan Al-Fatihah muawwidhatain, terus ditiupkan ke tangan beliau, lalu diusapkan ya ke seluruh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus berharap berkah. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusap begitu, beliau agak sedikit meredah, ya panas beliau agak sedikit meredah. Itu 7 hari, 6 hari masih di rumahnya Aisyah, 5 hari menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah 2 hari berada di rumah Aisyah, terus meninggi, ya, terus pucat, terus menggigil, sehingga kala itu Aisyah sendiri beberapa kali menangis, ya, melihat apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Double, itu adalah suami beliau dan itu adalah Rasul. Tiba-tiba Nabi memegang tangan Aisyah, dan ketika memegang tangan Aisyah dengan wajah beliau yang dalam kondisi lemah begitu, menyampaikan permintaan. Aisyah kaget dengan permintaan itu. Apakah permintaannya? Kita di pertemuan berikutnya, ya. Jadi permintaan terakhir Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Judulnya begitu, insya Allah bulan depan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mau lanjut sebenarnya, pas ya jamnya ini masih ya, jam 8:30. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sekali lagi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pengajian kita ini mampu untuk bisa mendatangkan keberkahan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bertambah keimanan, makin membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus yang kita harapkan adalah Allah berikan keberkahan juga untuk perusahaan kita. Ya, karena perusahaan ini adalah jalan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Semoga Allah kuatkan perusahaan kita ini, Allah berkahi, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan semua yang ada di dalamnya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.